Kalau kita yang sadar dari awal pada hakikatnya, tetap jawab yang masukin yang masukin kita ke surga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu kita ini, makhluk di semesta ini ada atau tidak ada? Tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada kudratnya Allah dong di dalam makhluknya itu. Ada kekuasaannya Allah dong di dalam makhluknya itu. Sehingga ketika ditanya lagi Bapak itu sebenarnya ada atau nggak ada sih? Alam semesta ini ada atau tidak ada sih? Ada. Hakikatnya tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa mengadakan dirinya sendiri bisa disebut ada? Jadi apa tuh nama aslinya makhluk ini? Makhluk ini sebenarnya nama aslinya bukan ada, tapi diadakan. Sampai sini bisa dipahami. Nah, terkadang kita terkecoh dengan adanya makhluk ini, kita malah hilang Allah dari di dalam hati kita. Sehingga kalau kita tahu hakikatnya sebenarnya gunung teh aja atau enggak sih? Kalau penggunaan katanya yang paling benar itu gunung itu sebenarnya diadakan. Dan kalau Allah nggak iroda, kalau Allah nggak kudrok, gunungnya pun nggak ada. Jadi kalau ditanya lagi gunung itu ada atau nggak ada? Tetap masih puyeng semuanya. Nah, inilah maksud dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Ketika melihat makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pangkat hamba-hamba Allah yang akan kita bahas sebada ini. Jadi ada makhluk Allah itu yang sampai satu makom yang disebutnya makom panah. Makom panah itu apa? Ia di dalam hati sudah tenggelam dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mata batinnya yang hanya ia lihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kudroh irodahnya itu bisa terlihat di setiap penciptaan yang Allah ciptakan ini. Itu ada sebagian hambanya yang sampai ke makom ini. Jadi mau lihat dirinya sendiri, mau lihat makhluknya, yang terlihat di dalam hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gambaran dan visual makhluk itu sudah tidak ada lagi di dalam mata hatinya. Karena makhluk itu hanya sampai mata kepala. Kalau sudah sampai ke hati, itu bukan makhluk lagi, bukan tempatnya makhluk lagi. Karena mata hati itu diperuntukkan hanya untuk melihat Allah. Kan yang dohir ini tugasnya mata, yang batin tugasnya mata hati, atau yang sering kita sebut dengan apa Pak? Basiro. Ada sebagian makhluknya Allah yang sampai satu tingkatan di mana ketika dia melihat makhluknya Allah, itu makhluknya nggak kelihatan, yang kelihatan malah Allahnya. Pernah nggak kita sampai di situ? Ini mau yang nanya, mau yang ditanya, sama-sama puyeng. Kenapa? Karena sama-sama belum pernah merasakan makom yang seperti itu hebatnya. Sehingga sebahagian hamba Allah pernah kecaletot dalam cek Sunda. Namun kecaletot kumaha teh? Saking merasa punten banyak makhluk itu semuanya Allah, dia mengatakan anallah, saya itu Allah. Di dalam saku baju saya ada Allah, Maha Suci, Aku, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena pada saat itu mata hatinya sudah tenggelam dengan bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan makhluknya, dirinya sendiri pun dia tidak sadar. Saking ngerasa nikmatnya dengan bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebab itu makom yang satu lagi, yang paling sempurna. Itu makomnya Rasulullah SAW. Makom bako namanya itu. Makom bako itu kayak gimana? Visual makhluknya mah tetap ada, tetapi fungsi
dari organ tubuhnya ini menjalankan perannya masing-masing. Ketika mata melihat makhluk, makhluknya mah ada, tetapi basirohnya makhluknya nggak ada, yang dilihat hanya Allah saja. Itu mungkin terkadang pernah kita lakukan, terkadang mungkin pernah kita rasakan. Kalau kita mah kan pernah suatu ketika melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib, mungkin nggak sampai ke melihat Allahnya, melihat kekuasaannya, tetapi pernah melihat sesuatu kita langsung merasakan kekuasaan Allahnya. Pernah mungkin ya Pak? Pasti pernah. Bapak amal, Bapak melakukan sesuatu atau terhindar dari musibah, mendapatkan nikmat yang besar, baru terlihat dan terasa, benernya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan nggak panjang, nggak 24 jam, hanya sepersekian detik langsung hilang. Kalau orang yang sudah makomnya fana, makomnya bako, hal itu dirasakan 24 jam. Itu kan luar biasa. Kalau kita kan mungkin kalau dapat musibah baru hadir, benernya. Terhindar dari musibah baru hadir, benernya. Gusti Allah Tekudro, benernya maha kuasanya Allah. Beberapa menit, jangan menit, beberapa detik lepas sebadan itu ada teknik perasaannya itu hilang. Kok malah langsung menang iman gede, pokok kalau begitu kan gitu. Nah ini makom dua, makom fana, makom bako. Ini yang paling atas itu makom bako. Makom fana itu adalah makom atau satu kondisi di mana seseorang itu makhluk hilang dari pandangannya, yang terlihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makom bako adalah makom di mana seseorang bisa melihat makhluknya, tapi bisa menyadari dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk makom yang ketiga dan kita di sini banyaknya. Mana? Yaitu makom untuk orang-orang yang disebutnya itu ahlul hijab atau kaum awam. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita masih masuk zona aman. Mana ahlul hijab atau ahlul awam itu? Yaitu innama yashhaduna qaum, yaitu makhluk atau manusia atau golongan yang hanya menyaksikan makhluk, tetapi wala yashhaduna mukawwina, ketika menyaksikan makhluk tidak bisa menyaksikan yang menciptakannya. Laras hampir akur tadi sampaikan ini, akur pisan malahnya. Ketika kita melihat makhluk, maka kita tidak bisa melihat kholik. Ketika kita melihat satu yang diadakan, maka kita tidak bisa melihat yang mengadakannya. La qablahu, mau sebelumnya, wala ba'dahu, atau sebadanya. Samemehna komo sabadana ge komo tersadar bahkan. Tetapi, nah ini hebatnya kita, innama yastadiluna ala wujudihi biwujudil kauni. Mereka mengambil dalil dengan adanya makhluk, dijadikan dalil adanya yang menciptakan. Itu kan kita. Kalau Bapak ditanya Allah ayat, naon dalilnya? Adanya alam semesta. Kalau dikira-kira alam semesta yang nggak ada, Allahnya ada kira itu. Ya kali ini ya, banyak kali ini ya. Ini banyak makom ahlul hijab kita nabi ini banyak. Allah itu ada. Kenapa? Dalilnya apa? Adanya penciptaannya, adanya makhluknya. Kalau ditanya lagi sama orang, kalau seandainya makhluknya nggak ada, Allahnya tetap ada atau enggak? Allahnya mah tetap. Contoh-contohnya kayak gini lah. Ini kan kitab ini jadi dalil, ada yang ngarangnya, ada yang nyusunnya. Andai kata ngarangnya nggak ada, karangannya nggak ada, yang ngarangnya tetap ada atau enggak? Ya tetap ada. Makanya nggak sah dijadikan dalil. Sebagian kan ada juga yang menjawab nggak tahu nanti, sebagian ya nggak usah disebutkan kali. Nah, sehingga kalau ditanya Allah itu ada makhluk cipta, dalilnya apa? Oh, adanya makhluk. Kalau makhluknya nggak ada, Allahnya ada? Enggak. Itu salah jawabannya. Kenapa? Karena makhluk dengan Allah statusnya beda. Bapak sudah tahu nggak status Bapak itu apa?
statusnya makhluk. Makhluk itu mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu bisa ada, bisa enggak. Tergantung kudroh dan irodahnya Allah. Ngan kebenaran ada. Lalu kalau ini Bapak gak jadi diciptakan, jadi mual alam semesta ini. Jadi sehingga alam semesta ini sebenarnya membutuhkan kita. Dan kita mah barang yang bisa ada, barang yang bisa kamu cek sudah nama. Ngan kebenaran ada. Da Allah kudroh, da Allah irodah. Sedangkan Allah itu zat yang wajibul wujud. Artinya dia wajib ada. Gak akan mungkin diterima secara logika. Kok bisa barang yang mungkinul wujud bisa jadi dalil atas adanya wujubul wujud? Paham tidak? Nah, paham lah bapak-bapak saya masih cerdas saja ada. Kok bisa yang barangnya itu bisa ada, bisa enggak? Bisa jadi dalil terhadap sesuatu yang wajib adanya. Yang walaupun enggak ada nasi makhluknya ini, ya Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Habis ini bisa dipahami banyak. Nah, sehingga mana sih makomnya kita, mana sih posisinya kita yang menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya tersebut, kita di posisi yang ketika melihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat Allah di dalamnya. Mau ketika melihatnya atau sebelumnya, bahkan sebabnya. Tetapi ada satu yang bisa kita ambil dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi dalil atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika melihat mah gak kerasa Allahnya, gak terlihat Allahnya, tetapi itu bisa jadi dalil, bisa jadi petunjuk ada yang menciptakannya. Kita mah makomnya baru sampai situ. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kembali lagi ke hikmah yang sebelumnya. Kaifa yashrubu qalbun wa suwarul aqwani muntabi'atun bi mir'atihi. Bagaimana mata hati kita ini bisa terbuka kalaulah gambar-gambar makhluk masih ada menempel di dalam hati. Kenapa menempel di dalam hati makhluknya? Karena belum bisa mengalahkan syahwatnya. Kenapa syahwat masih bisa menempel di dalam hati, belum bisa terkalahkan oleh hati kita? Kenapa Pak kemarin Pak? Karena kita masih sering lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Kenapa kita sering lalai lupa kepada Allah? Karena kita banyak dosanya. Kenapa kita masih banyak dosanya? Karena kita jarang bertaubat. Sehingga pangkal dari permasalahan kemakrifatan kita itu hanya satu. Kita terlalu banyak dosa, rajin buat maksiat, jarang sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Bapak bertobat dari dosa besar, kita bertobat dari dosa kecil, bahkan dari hal-hal yang tidak ada manfaat dan faedahnya, kita tobati semuanya, mungkin suatu ketika kita sampai dalam satu kisah ini. Suatu ketika ada seorang nenek-nenek di dulu zaman Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi itu pernah dengar nggak namanya? Yang minimal baru dengar barusan lah ya. Imam Fakhrul Razi itu ulama besar, punya kitab tafsir juga bahkan. Suatu ketika beliau itu di kota Baghdad lagi datang dari penziarahannya, dari pulang dari safarnya, kemudian dikerumuni oleh orang-orang. Kemudian ada nenek-nenek lewat nanya, ayah naon sih berkerumunan dia ayah naon itu. Maka ini ada di dalam kitab ini ya, saya Ramadan Al-Muti kisah tersebut. Kemudian kata orang-orang masyarakat yang ada di situ, kok itu tuh imam besar, alim, alama, fakih luar biasa. Saking alimnya diceritakan kehebat. Imam Fakhrul Razi ini bisa mengumpulkan 100 dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. 100 dalil. Kita satu lagi kan punya. Ini 100 dalil yang bisa menunjukkan menjadi bukti otentik adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata nenek tadi sembari mencibir, orang kalau ngumpulin 100 dalil itu mesti punya 100 keraguan.
Gak akan mungkin ngumpulin 100 dalil kalau dia gak punya 100 keraguan. Masa yang itu jadi imam? Maka kemudian sampailah pembicaraan tadi ke Imam Fakhrul Razi. Kata santrinya, mama tadi aku pendak sareng ini tadi hanya membuktikan Allah itu harus sampai ke 100 dalil. Orang yang mengumpulkan 100 dalil tentang wujudnya Allah berarti dia itu punya 100 keraguan tentang ketiadaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Imam Fakhrul Razi mengangkat kedua tangan sembari berdoa, Allahumma rzuqna imanan ka imanil ajaiz. Ya Allah, paringan kami keimanan seperti keimanan nenek-nenek tersebut. Luar biasa. Kenapa? Karena hanya butuh satu dalil saja. Bahkan seluruh makhluknya ini sudah jadi satu dalil yang bundel. Itu menunjukkan eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan masalahnya kan kita itu gak bisa sampai merasa adanya Allah, gak bisa sampai melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari sampai ke titik itu jadi dalil akan wujudnya Allah, sampai pada terjadi. Sampai kita tinggal 2 langkah lagi kok. Kita 2 langkah lagi. Yang 1 langkah lagi kita bisa dengan adanya makhluk ini bisa merasakan hadirnya Allah. Yang 1 langkah lagi dengan adanya makhluk ini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat artinya kita bisa melihat kekuasaan Allah, kudrahnya Allah, iradahnya Allah berjalan di setiap makhluk yang telah Dia ciptakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatunya Allah kuasa. Berarti kekuasaannya ada di dalam segala sesuatu. Mudah-mudahan itu bisa kita capai, bisa kita raih, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diparingi keimanan yang sempurna, diberikan mata batin, mata hati, basirah yang bisa melihat maknawi dan sir asrar-asrar ilahiyah, sehingga kita akan lebih yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka saja ada yang nambahin dulu maka. Tapi terus dapat acara kesimpulan. Salah yang banyak. Jadi kalau kita simpulkan sekali lagi, seluruh makhluk ini bisa dijadikan dalil atau wasilah untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua makhluk menyimpan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita melihat makhluk tapi tak bisa menyaksikan Allah, tak bisa menyaksikan iradahnya, tak bisa menyaksikan kudrahnya, maka kita masih tertutup mata batinnya, mati terhijab basirahnya dari kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita segitu aja kesimpulan hikmah yang ke-14 ini. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya, wabil khusus untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua yang mempelajari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ada pertanyaan atau cekap? Selama ini kalau belajar mengenal Allah itu jadi kita belajar dari akal itu sampai yang kayak penciptaan makhluk, kemudian adanya juga makhluk, artinya akal kita belajar untuk mengenal Allah. Kalau yang tadi itu saya masih bingung gimana kita bisa mengenal Allah tanpa melihat dalil adanya makhluk yang diciptakan, itu caranya gimana? Kurang jelas Pak. Jadi kalau tadi kan kita itu melihat Allah, mengenal Allah itu dari adanya penciptaan. Ya. Kalau misalnya tanpa penciptaan itu, tapi kita bisa mengenal Allah itu gimana caranya gitu? Oh ya. Tadi kita bisa disebut menyatakan bahwa dalil wujudnya Allah itu adanya makhluknya. Kemudian bagaimana kalau kita gak ada makhluk mencari eksistensi atau wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu bedanya. Ya, pertanyaan Allah ada ini nggak ada. Artinya yang bertanya dan mencari dalil
adanya Allah itu kan makhluk. Kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa makhluknya nggak ada, berarti yang nyari juga nggak ada. Makanya kan dulu tuh pernah kalau Allah itu ada. Kemudian ketika Allah ada, mana dalilnya? Adanya makhluk. Kemudian ketika makhluk nggak ada, itu salah satu guru saya jawab gini, maka pertanyaan Allah adanya nggak ada. Bisa dipertanyakan tidak? Ya, bagaimana pertanyaan Allah ada itu ada, kalau yang nanyanya nggak ada. Bisa ditanya. Tapi hal yang bisa kita simpulkan ini, makhluk itu bukan ciri-ciri pasti atau ciri-ciri yang talazum adanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya gimana? Artinya gak mesti kayak lampu dan cahaya. Kalau ada lampu ada cahayanya. Kalau nggak ada cahaya pasti lampunya nggak ada. Tak Allah dengan makhluk itu nggak kayak gitu. Mesti kalau ada Allah, ada makhluk mesti ada Allahnya. Nggak ada makhluk mesti nggak ada Allah. Nggak kayak gitu. Kenapa? Karena dua statusnya berbeda. Yang satu wajib wujud, yang satu mungkin wujud. Kan kebenaran lagi ada. Nah, sehingga nggak kayak lampu dan cahaya. Bisa dibangun. Jadi sebenarnya jawaban yang tadi itu nggak ada. Cekap pengen banyak. Cekap kami cekap itu benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.